Pangeran berkuda? Pangeran Purbaya itu dia. Dari mana Pangeran Purbaya itu? Mataram. Dari Mataram. Ngapain kesini, Dek? Disuruh siapa? Disuruh siapa? Disuruh yang Panembahan Senopati. Untuk apa? Untuk menyusul Pangeran pendiri Pemalang tadi siapa? Pendowo. Kok Pendowo? Pendowo kuwi wayang. Oh iya. Siapa? Siapa? Pangeran siapa, Dek? Yang disusul? Pendowo. Iya, Pangeran Benowo. Adipati Benowo ini Bupati pertama Pemalang ya. Oke. Di sini ada kisahnya, Dek. Adik ngerti nggak kisahnya? Enggak. Tak ceritani ya. Jadi Pangeran Benowo setelah perang Pajang dengan Mataram, Pajang kalah, Pangeran Benowo kembali ke Pemalang karena tahtanya itu direbut oleh Arya Pengiri, putra dari Arya Penangsang, Adipati Jipang, Dek. Nah, kemudian Pangeran Benowo kembali ke Penggarit, ke Pemalang ya. Makanya ada di sana petilasannya sama makam Patih Sampun. Ya, terus Panembahan Senopati yang merupakan kakak angkatnya sedih, Dek. Karena Pangeran Benowo kok pergi dari tahta, akhirnya meminta putra Panembahan Senopati, Pangeran Purbaya, untuk mencari Pangeran Benowo sampai ke Pemalang. Nah, ternyata sebelum sampai Pemalang, Pangeran Benowo ketemu dan bertarung dengan orang yang sama-sama sakti ya. Sampai kemudian keduanya terluka berat ya. Sama-sama saktinya ya, meskipun Pangeran Purbaya ini terkenal sebagai Banteng Mataram, tapi beliau juga terluka ya. Bahkan ada cerita di satu desa yang disebutkan keduanya meninggal, Dek, meninggal bersamaan. Tapi sebetulnya tidak, Pangeran Purbaya selamat dan akhirnya desa itu karena sama-sama kuat disebut Desa Surojoyo di sekitar Pemalang ya, di timur kota Pemalang ya. Nah, setelah itu di desa itu, dari desa itu Pangeran Purbaya ke lokasi ini, Dek. Ke lokasi ini terus ketemu dengan Nyai Widuri dan beliau luka-lukanya dirawat oleh Nyai Widuri sampai sembuh. Ayo kita lihat petilasannya, Pok. Bagus nggak pantainya? Iya. Teman-teman, salah satu tempat tinggal Nyai Widuri. Yang merawat Pangeran Purba ketika sekarat Sampai sembuh ya. Jadi ceritanya ya, ini salah satu kenangan-kenangan beliau. Kenapa Pantai Widuri ini, Dek, ya punya mitos, Dek. apa? Jadi mitosnya kalau orang berpasangan kesini ini akan setia. Ya, jadi setelah Pangeran Purbaya dirawat sampai sembuh, beliau pamit pulang ke Mataram karena sudah ketemu dengan paman beliau, Pangeran Benowo. Tetapi beliau berpesan, jadi nanti Nyai Widuri bakal dituduh suaminya tidak setia karena merawat seorang laki-laki di rumah.
Akhirnya Pangeran Purbaya meninggalkan kerisnya. Kalau nanti suami dari Nyai Widuri tadi menuduh yang tidak-tidak, suruh menggores jari kelingkingnya, Dek, dengan keris dari Pangeran Purbaya. Kalau kemudian darah yang menetes dari darah merah ya, kan darah mesti merah ya, Dek ya, yang menetes diteteskan di bunga Tanjung berwarna putih kok darahnya tetap merah, berarti Nyai Widuri memang tidak setia. Tapi kalau Nyai Widuri ini orang yang setia terhadap suami, nanti darahnya akan berubah. Ternyata setelah kejadian itu di tangan beliau diiris dan diteteskan darahnya ke bunga Tanjung, ya, darahnya berubah menjadi ungu, Dek. Jadi suaminya akhirnya percaya dan minta maaf serta pamit mau ke Mataram untuk menjadi prajurit, ya, menyusul Pangeran Purbaya dengan membawa keris beliau untuk dikembalikan. Nah, sejak saat itu suami dari Nyai Widuri ini tidak pernah pulang, karena mungkin sudah meninggal di peperangan, ya. Dan sampai akhir hayatnya Nyai Widuri selalu menunggu suaminya pulang. Maka mitos kesetiaan Nyai Widuri ini dilambangkan di Pantai Widuri ini sebagai pantai yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesetiaan. Begitu, Adik, ya. Oke, diakhiri dulu vlognya. Jadi sampai di sini dulu vlognya. Ya, awas ya. Semut. Jangan lupa Like, subscribe, dan komen. Karena subscribe itu gratis. Dan bye-bye. dan jangan lupa juga, Apa? ya, untuk tetap stay tune, gabung di Pekalongan Berita, portal berita terbesar di Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya. Dadah.